Halo semuanya, kembali lagi di podcast Aksi Nyata #dari Kamu untuk Indonesia. Tentunya seperti biasa ditemenin sama Aisyah Latibah sampai acaranya nanti selesai. Dan sebelum kita mulai, biar semakin semangat, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan Aisyah juga mau nyapa nih untuk kamu yang udah tergabung sore hari ini di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Okizone, Sido News, iNews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. Aisyah juga mau ngasih tahu kalau kita masih bagi-bagi e-voucher belanja totalnya Rp300.000. Ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang akan dibagi untuk kamu yang memberikan quotes terbaik tentang podcast kali ini. Tapi jangan lupa follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Stay tune banget karena hari ini kita punya tema yang masih anget-angetnya nih, yaitu adalah mengulas kejuaraan Formula E di Jakarta. Kalau kemarin kita udah lihat keseruannya, tapi Aisyah nggak bisa ngulas sendiri karena Aisyah gak expert dalam bidang ini. Beliau adalah seorang jurnalis yang akan kita undang. Jurnalis olahraga adalah Mas Wikanto Arung Budoyo. Hai Mas Arung, apa kabar? Halo Mbak Aisyah, apa kabar? Sehat juga? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Mas Arung sebagai jurnalis olahraga lah ya, ibarat dia. Udah berapa tahun berkiprah di dunia jurnalistik, especially bidang olahraga, Mas? Kalau jurnalistik saya sudah dari tahun 2016 di Okizone. Dulu saya memegang kanalnya masih internasional, masih di bawah news. Lalu 2018 sempat ke lifestyle, itu 2 bulan. Nah setelah Asian Games 2018 itu saya pindah ke kanal olahraga. Dari situ sampai sekarang di sportstars.id. Kemarin 2021 sampai 2022 di sportstars.id. Keren. Ini sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita simak dulu kali ya satu video yang merecap Formula E kemarin. Let's go. Nah, ini dia. Untuk pertama kalinya kejuaraan balap mobil listrik kelas dunia atau Formula E World Championship berlangsung di Jakarta, Indonesia, dan menjadi satu-satunya modal di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah. Ajang ini mendapat apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, yang hadir langsung menyaksikan ajang ini di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dia menegaskan balap mobil listrik ini menjadi pesan kepada dunia bahwa Jakarta telah ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab menyelamatkan lingkungan. Ajang balapan kelas dunia yang disaksikan 170 negara, MNC Media sebagai official broadcaster siarkan secara langsung rangkaian balapan Formula E di RCTI, iNews TV, dan live streaming Vision Plus. Dari Jakarta, Megawati Vanessa iNews melaporkan. Nah itu dia tadi. Ini juga ada berita dari sportstars.id tentunya. Formula E Jakarta 2022 selesai. Stoffel Vandoorne, benar nggak Vandoorne? Stoffel Vandoorne. Vandoorne langsung mampir ke Bali liburan. Ini Stoffel ini podium berapa nih? Stoffel kemarin posisi 5. Posisi 5 ya. Posisi satunya? Posisi satunya Mitch Evans. Mitch Evans. Wow, yang dari Australia itu ya? Selandia Baru. Mitch Evans sempat peragakan selebrasi semprot champagne di podium Formula E Jakarta 2022. Gokil. Karena kan nggak boleh pakai semprot sampahnya kan di Jakarta. Jadi dia cuma peragain aja. 5 kelebihan Formula E di Jakarta 2022. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Terus juga ada ini, Alberto Longo, Jakarta bisa jadi seri tersukses di sejarah Formula E. Iya betul, kalau dilihat dari. Kita bahas satu-satu deh. Mas Arung, Formula E berarti ini udah tahun keberapa? Tahun ke-9 ya? Tahun ke-9. Pertama di Asia Tenggara, Indonesia menjadi Jakarta tepatnya. Menjadi kota dan juga tuan rumah sekaligus. So far kemarin menurut Mas Arung sendiri acaranya sukses apa enggak? Kalau acaranya kalau kita lihat dari keseluruhan ya itu sukses besar. Sukses besar. Iya, antusiasme penonton tinggi. Tinggi banget. Kita lihat banyak antrean kan, 20 sold out kan tiketnya. Jadi sold out tiket. Sukses lah kalau dari sisi itu. Dari sisi itu sukses. Kira-kira ini kan bakal annual gitu ya. Tahun depan diadain lagi, kira-kira bakal kota apa nih yang udah ada bayangan-bayangan? Tahun depan ya masih di Jakarta, masih di situ lagi sampai kontraknya berakhir. Berakhir berapa tahun? Kontraknya yang inisial itu 5 tahun ya. 5 tahun itu kita belum tahu, dihitungnya dari 2020 atau dari 2022.
Kalau dari 2020 berarti kita masih sisa 2 lagi. Kalau dari 2022 berarti masih sampai 2026. Oh oke. Ini tapi untuk memperkenalkan Formula E sendiri yang terhitung listrik gitu ya, Iya. Bang. Banyak yang bilang agak bosen nih nontonnya karena biasanya identik balapan itu dengan suara ngiung-ngiung ya kan. Iya. Iya kan. Ini dengan listrik gitu. Sebenarnya jauh lebih bagus karena eco-friendly gitu kan, iya. ramah lingkungan. Betul. Tapi antusias dan juga hype-nya tetap oke nggak menurut Mas Arung? Antusiasnya kalau yang saya lihat di media sosial ya itu tinggi juga. Karena kan memang balapannya sendiri seru ya. Kalau kita lihat ada salip-salipan, Iya. ada juga beberapa fitur yang di balapan lain itu nggak ada. Seperti misalnya attack Apa? mode. Take mode, oke. Attack mode itu pembalap boleh dapat tambahan tenaga kalau dia keluar dari racing line gitu. Dia ada areanya sendiri lah kalau dia ngelibas gitu. Nah itu dia bisa pakai itu attack mode. Ada juga virtual fan boost. Oke. Virtual fan boost itu kalau pembalap dapat dukungan dari fans nih lewat voting 5 pembalap tertinggi itu dia dapat tambahan tenaga juga. Jadi ya serunya di situ. Itu nggak ada di F1? Itu nggak ada di F1, nggak ada di MotoGP. Nggak ada di MotoGP juga. Nggak ada. Apa yang membedakan nih F1 sama Formula E yang berasa banget dan sebenarnya para penonton dan juga penyuka otomotif gitu harus beradaptasi banget sama ini? Yang beda jelas dari mesinnya ya. Kalau Formula One kan sekarang mesinnya hibrid ya, campuran antara bensin dan juga listrik. Nah, Formula ini murni listrik. Jadi Formula ini lebih soal strategi ya, jauh lebih strategi daripada F1 karena dia harus memikirkan seberapa banyak tenaga yang akan dihabiskan selama 45 menit itu. Oh gitu. Kalau dia terlalu nge-push gitu, nanti mati tengah jalan. Maksimal kecepatan berapa sih Formula E? Formula E antara sekitar 250 sampai 280 km per jam. Formula Itu. One? Formula One sekarang bisa 320, 330. Oh oke. Tapi kan kalau Formula E nggak bisa ngebejek gas terlalu dalam karena Oke. nanti ya habis tengah jalan, nggak bisa balapan lagi. Nggak bisa balapan lagi. Iya. Untuk pengisian charge gitu tuh butuh makan waktu berapa lama Mas Arung? Pengisian charge itu biasanya bisa berjam-jam ya karena kan dilakukan sebelum balapan. Oh oke. Berarti sebenarnya untuk preparation dan segala macam para pembalapnya juga harus lebih mengenal gitu ya. Iya. Jauh dibanding Formula One. Kalau Formula One kan dia paling strateginya dia bagaimana memikirkan ban, bagaimana memikirkan cuaca. Kalau Formula itu jauh dari itu. Dia sampai memikirkan berapa persen nih energi yang harus gue habiskan dalam satu lap dan juga dalam satu balapan. Dia nggak bisa sembarangan. Oh oke. Jadi kalaupun dia mau nyalip, ya dia mesti perkira-kira nih kalau gue nyalip sekarang, ntar kedepannya gue masih ada sisa nggak gitu. Kalau nggak ya berarti tengah jalan dia nggak bisa balapan, bisa kena penalti juga. Bener. Ini tahun ke-9 berarti ya? Iya. Tahun ke-9, tahun pertama di Indonesia. Iya. Improvement juga udah pasti banyak dong. Tapi pada saat mau masuk di Indonesia dan Indonesia menjadi tuan rumah untuk Formula E tahun 2020 yang which diadakan tahun ini, banyak banget pro kontra. Budget, Iya. lapangannya, Indonesia memumpuni nggak nih sebenarnya? Terus juga pindah lokasi, terkendala lah sama pandemi. Terus juga banyak pemberitaan-pemberitaan yang cukup miring mengenai ini. Kalau menurut Mas Arung sendiri gimana nih? Kalau menurut saya dari sisi pemberitaan gitu, kritik di awal sebelum penyelenggaraan menurut saya adalah hal yang wajar karena kan kita pakai dana publik ya. Iya. Nah itu menurut saya kritik adalah hal yang wajar. Tapi ketika balapan sudah terlaksana dan sukses, apresiasi patut kita berikan gitu. Kita harus bertepuk tangan kepada penyelenggara karena ajangnya sukses dari segi apapun sukses. Sold out ya tiket? Tiket sold out. Oke. Dari segi penonton juga rame, viral juga di sosial media dan lain-lain gitu. Kira-kira untuk ke depan kayak nanti untuk tahun depan apa hal yang kayaknya mesti di take a note banget dan panitia tuh ini loh untuk Formula E ini loh gitu. Panitia mungkin lebih gencar di publikasi ya. Misalnya sisi-sisi lain tentang Formula E gitu. Tentang pembalapnya juga, tentang seperti apa teknis balapannya. Karena kita lihat, kalau saya lihat sendiri ya, kemarin itu penonton ada beberapa yang masih kurang mengerti. Jadi mereka tidak antusias kalau kita nonton balapan lain gitu ya. Misalnya ada aksi salip-salipan tuh penonton gitu Iya. Kemarin diem aja gitu. Kayak atmosfernya kurang hidup. Nah dari sisi itu mungkin karena publikasinya kurang, karena publik belum tahu ini balapan apa sih gitu loh. Iya karena masih baru juga ya. Iya, baru. Kalau kayak kemarin aku sorry banget aku bandinginnya sama MotoGP. Iya. Karena kan kalau MotoGP itu baru ya. Kemarin baru banget dilaksanain gitu kan. Dan benar kata Mas tadi antusiasmenya ketika ada yang crash apa dan segala macam itu kan hype banget gitu ya, heboh banget dan juga para exposure pembalap-pembalap ya. Kayak pemberitaan mengenai Fabio dan segala macam itu ada di mana-mana. Nah, kalau ngomongin pembalap
pembalap sama Formula E. Kayaknya kalau menurut aku nih, correct me if I'm wrong, publikasinya rada kurang. Aku pun kayak baru tahu, oh nih nama-nama, oh ternyata ini loh pembalap Formula E. Setuju gak Mas Arung? Iya, bisa dibilang begitu ya, karena memang ini juga ajangnya belum terlalu familiar buat orang Indonesia ya. Kalau mungkin kalau yang otomotif entusias gitu, dia tahu lah siapa dari 1 sampai 24 gitu ya. Kalau misalnya yang awam, ini siapa Mitch Evans, siapa Stoffel Vandoorne, siapa Jan-Arik Vergne, ya kan? Begitu. Nah, dari sisi itu yang perlu digali lagi ke depannya kalau nanti di tahun 2023 di Indonesia lagi. Dan tahun depan itu kalau nggak salah ya, ada rencana itu mau bikin 2 kali. Jadi 2 hari beruntun, hari Sabtu sama hari Minggu, atau hari Jumat hari Sabtu lah. Dan juga night race. Nah, itu akan lebih PR lagi kalau publikasinya kurang sih. Iya. Karena maksudnya dengan sold out, kemarin tiket sold out juga hype penonton juga harusnya makin meningkat. Iya, gitu betul. Ya. Kemarin sama kualifikasi juga kan ya Mas Arung? Iya, Formula E itu 1 hari penuh. Jadi jadi biasanya kan 2 ya? Kalau balapan kayak misalnya MotoGP atau Formula One itu kan 3 hari ya, 3 hari. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. Kemarin tuh cuma Sabtu, karena memang begitu Formula E. Jadi dari pagi itu sesi latihan bebas 2 kali. Free practice hitungannya kayak. Free practice. Nah, setelah itu istirahat, kualifikasi. Kualifikasi, istirahat makan siang, balapannya sore. Oh gitu. Iya. Optimal tuh Mas. Optimal. Itu yang banyak orang nggak ngerti, makanya kemarin di media sosial tuh rame banget kan, kayak ini apaan sih balapan cuma sehari? Ya memang begitu formatnya. Kenapa? Karena listrik tenaganya. Karena kan memang emisinya adalah energi itu kan, menghemat energi. Kalau semakin banyak harinya ya energi akan semakin banyak yang terbuang kan. Gitu. Tapi nanti at some point suatu saat menurut Mas Arung nih sebagai pengamat, at some point F1 semuanya segala macam itu akan beralih ke electricity nggak? Kalau dilihat dari trennya ya, Formula One itu sekarang sudah mencanangkan untuk eco-friendly ke depannya, tapi dia tetap memakai bahan bakar bensin. Jadi dia tetap mempertahankan bensin, dan nanti yang akan dia ubah itu adalah bahan bakar ini tidak meninggalkan jejak karbon yang tinggi seperti sekarang gitu. Nah, kalau Formula E kan tetap listrik. Kalau kita lihat tren dunia ini banyak mobil listrik yang mau diproduksi kan. Nah, sepertinya sih mungkin untuk menyaingi Formula One butuh waktu ya, tapi kalau bisa mendapat pasar yang pas, Formula E akan jauh lebih berkembang. Dan orang-orang ujung-ujungnya bakal beradaptasi gitu ya sama Formula E ini. Tentunya dengan exposure yang meningkat juga. Nah, ini tadi kalau ngomongin pro kontra, dibalik persiapannya singkat dan segala macam, banyak netizen yang agak komen gitu kalau ngomongin udah repot nih bangun sirkuit ya, fasilitasnya udah heboh, durasi lombanya 45 menit doang gitu. Tapi dengan persiapan maksimal pastinya ngelibatin ratusan ribu orang dan juga ngelibatin banyak orang di berbagai bidang gitu. Gimana kalau menurut Mas Arung sendiri tentang ini? Menurut saya sih persiapannya maksimal ya. Kita sampai ada Ananda Mikola juga yang sudah pengalaman dengan balapan gitu. Ananda Mikola, sorry Mas, Ananda Mikola itu Formula 3000. Terakhir 3000, dia ikut di ajang E1. E1 itu balapan khusus tiap negara. Tapi balapannya cuma 2 atau 3 musim terus berhenti. Nah, dia cukup expert lah dalam hal itu kan, mengelola balapan. Jadi kita menurunkan memang yang expert di bidangnya gitu. Jadi walaupun persiapannya singkat pun ya sukses. Mantap ya. Kemarin pembalap Indonesia siapa aja yang hadir? Mas Arung juga hadir kemarin kan untuk ngeliput langsung, apa ngeliput dari media sosial dan nonton aja? Saya kebetulan ditugaskan untuk update di situs berita aja, jadi di rumah. Gitu. Kemarin saya sih lihat ada Alexandra Asma Subrata ya, mantan pembalap cewek. Balap cewek itu yang saya lihat. Kalau pembalap Indonesia sepertinya itu doang sih. Alex Asma Subrata. Oke. Terus habis itu kalau untuk dari segi pembalap Indonesianya sendiri, kira-kira yang bakal terjun langsung nanti ke lapangan itu strateginya tuh gimana tuh? Pembalap Indonesia yang terjun ke Formula E. Bakal ada gak? Bakal ada sih, sepertinya dalam 2-3 tahun sepertinya sulit ya. Tapi Rio Haryanto itu pernah tes di Formula E tahun 2018 atau 2019, tapi waktu itu dia belum minat. Kita punya satu pembalap mobil lagi, Sean Glyle sekarang ada di World Endurance Championship. Tapi sepertinya dia juga nggak akan ke Formula E ya. Mungkin dari yang junior lah bisa dididik untuk ayo ke sana gitu. Karena terakhir Rio Haryanto tuh dia udah sempat maju kan dia? Udah turun lap juga kan? Dia sempat uji coba sih, uji coba cuman nggak tertarik dia kayaknya. Nggak tertarik ya. Kita tungguin aja siapa pembalap muda nanti yang lanjut ya.
Iya, kita tunggu aja lah. Waduh, keren banget nih. Nah, ini kalau ngomongin seputar sirkuitnya gitu ya, teknisnya, berdasarkan pendapat Mas Arung sendiri, berapa lama sih waktu ideal yang dibutuhin untuk sirkuit bertaraf internasional, apalagi Formula E ini hitungannya baru gitu. Kalau Formula E sirkuitnya sebetulnya nggak terlalu rumit bangunnya ya, karena dibanding biasa? Formula One atau untuk Formula. MotoGP. Kalau dari yang saya baca di regulasi ya, ada Formula E itu bahkan sirkuitnya kalau di jalan raya pakai jalan yang eksis itu 2 minggu aja kelar. Oh gitu. Kenapa Iya. emang? Karena kan hanya menyediakan pembatas dan semacamnya, nanti pihak FIA akan inspeksi, dia menilai ini grade berapa gitu. Kalau misalnya kemarin kan kita membangun dari awal, ya itu nggak perlu waktu lama sebetulnya, karena kan ya hanya sirkuitnya sudah ada, tinggal tambah pembatas, pengamanan semacamnya itu aja. Dan jauh lebih safe ya Formula E. Jauh lebih safe karena FIA itu lebih bawel daripada FIM untuk MotoGP ya. Oke. FIA itu standarnya tinggi banget. Kemarin aja gitu. itu kita lolos di grade 3. Grade 3. Grade 3 itu bisa buat Formula E, tapi untuk Formula One nggak bisa di situ. Yang terakhir ke Indonesia tuh yang dulu di Sentul Formula apa? Di Sentul itu terakhir A1 itu. A1, A1. Iya. Yang udah lama banget, 2000 berapa? 2006 atau 2007 gitu. Iya, banget 2006. Aku ya. nonton soalnya tuh 2006 2007 sama papaku, itu aku inget Iya. banget. Kemarin tuh pengen banget penasaran sih sebenarnya Formula ini. Cuman masih ibaratnya tabu kali ya, Mas. Iya. Dianggap sama masyarakat karena listrik gitu loh. Aneh, kayak kita aja mobil masih bensin gitu. Ini Iya. mau balap apa lagi pakai listrik gitu ibaratnya. Iya, masih banyak yang menganggap seperti itu ya. Ini balapan apa sih pakai listrik gitu. Iya. Suaranya nggak ada, ada, nggak itu. seru. Tapi kan kalau nonton dari mau dari sirkuit, mau dari TV, seru-seru aja gitu. Iya. Aksi salip-salip, kalau saya boleh jujur ya, Iya. aksi salip menyalipnya lebih banyak daripada Formula One. Karena si tech mode tadi itu. Karena tag mode, Tag karena mode. pembalap harus mikir nih gua nyalipnya kapan gitu kan. Itu jauh lebih banyak sebetulnya, lebih seru. Lebih dramatis Lebih gitu. dramatis. Waduh. Tapi kalau ngomongin standar pembuatan sirkuitnya udah aman, lolos uji. Kalau udah lolos dari FIA seharusnya Udah. sudah aman. Oke. Udah nggak perlu ada diragukan Nggak lagi ada. apapun. Karena ya itu, dia punya standarnya itu tinggi banget FIA. Oke. Berarti dari tadi kan aku udah ngobrolin banyak juga netizen-netizen yang bilang Formula E sama Formula One dengan pro kontranya dan segala macam. Sebenarnya kalau dari tadi aku juga udah nanya yang membedakan secara bensin jelas ya, satu Iya. bensin, yang satu tenaganya tenaga listrik. Iya. Untuk skill para pembalapnya nih, Mas Arung, lebih susah mana sebenarnya? Ya itu tadi, lebih susah Formula E karena harus berhitung tenaga, berhitung tentang energi. Skill kita nggak usah ngomongin jauh-jauh lah. Mereka ada beberapa pembalap yang jebolan dari Formula One. Iya. Ya kan, Zanna Rickford itu dari Formula One, Stoffel Van Dorn, terus Antonio Giovinazzi yang di belakang-belakang itu juga mereka jebolan Formula One. Mereka sudah tahu lah gimana caranya mengendalikan mobil dengan baik, bagaimana cara menyalip. Tapi soal bagaimana menghemat tenaga, ini adalah sesuatu yang harus mereka pelajari lagi. Giovinazzi itu masih kesulitan sampai sekarang. Oke. Giovinazzi itu yang posisi Terakhir lah buncit pokoknya. Dia berarti untuk perhitungan dari kualifikasi, dari kualifikasi sampai akhirnya tetap di ini kan, karena maksudnya aku berbicara awam aja ya, tetap di tahu gitu dong harus posisi-posisi mananya. Itu terjadi pada satu hari yang sama gitu. ya satu yang sama. Tapi dari sesi latihan bebas, kualifikasi sama balapan itu dijatah tenaganya. Jadi latihan bebas sekian, terus kualifikasi sekian, balapan sekian. Balapan sekian. Iya. Oke, podium 1 yang dari Selandia Baru. Selandia Baru. Podium 3, podium 2, podium 3. Kemarin siapa aja diisi, siapa aja? Podium 1 itu podium 1 itu Miss Evans, sorry. Miss Kedua Evans. itu Zanna Rickford. Ketiga itu Eduardo Mortara. Eduardo Mortara. Itu pembalap-pembalap muda semua, baru. Enggak, Evans itu 29 atau 30. Zanna Rickford itu 34. Kalau dari Formula E mungkin nggak mereka tetap balap ke Formula One? Tetap mungkin. Karena kalau misalnya dilihat ya, Stoffel Van Dorn itu adalah reserve drivernya Mercedes Formula One. Oh. Jadi kalau misalnya Lewis Hamilton atau sekarang George Russell berhalangan dan kebetulan nggak ada jadwal Formula E, Van Dorn bisa dipanggil. Oh gitu. Bisa. Oh. Itu beberapa ya. Karena kan super license ya. Maksudnya kalau mau di Formula One atau di Formula E ada standarnya sendiri. Kalau dari pembalap Formula E itu dia punya super license yang cukup untuk Formula One, dia bisa. Oh gitu. Ini kalau karena aku nggak baru banget ngikutin nih gara-gara Mas Arung. Kalau MotoGP punya pabrikan sama satelit, dua. Formula E gitu juga nggak? Ini ada yang dari pabrikan, ada yang satelit gitu.
Formula E juga gitu, ada yang Apa tim tuh pabrikan, ada yang tim cuman customer Oh, namanya. customer. Jadi customer tuh ke Van Dorn itu kan Mercedes pabrikan ya. Ada lagi Mercedes yang dia pakai mesin Mercedes tapi namanya bukan tim Mercedes gitu. Oh gitu. Sama lah kayak MotoGP sama kayak F1 juga. Sama kayak F1 juga. Yang terkenal brand-brand apa tuh yang kemarin nampang di Formula E? Kemarin tuh ada Mercedes, ada Jaguar, ada BMW. BMW. Oh oke. Kalau yang custom ya? Customnya kemarin tuh yang terkenal ada Penske Dragon itu dia pakai BMW atau Mercedes saya lupa. Pokoknya itu. Oh. Oke, seru banget. Aku jadi lumayan sekalian belajar gitu. Kayak aku lah sih paling ngerti gitu. Tapi aku jadi penasaran karena kemarin gak sempat dan netizen banyak yang ngobrol gitu mengenai Formula E ini. Nah, terus pas kemarin netizen nonton, aku juga ikut nonton. Di tikungan ke-16 ada sisi track yang bertuliskan Attack Mode. Nah, Attack Mode tuh yang tadi yang kita obrolin. Iya, betul. Gimana itunya? Boleh dijelasin lagi gak sekali lagi, Mas? Jadi Attack Mode itu adalah kesempatan setiap pembalap untuk mendapat tambahan energi untuk menyalip atau istilahnya menyerang, Jadi dia adanya di sisi luar dari racing line. Jadi kan tikungan 16 itu racing line-nya sebelah dalam. Dia harus keluar ngambil. Nah itu nanti dia dapat tambahan untuk bisa dipakai 2 kali atau pokoknya ada beberapa energi itu. Nah nanti dia ketika dia mau nyalip, dia tuh pencet tuh Attack Mode, nambah tenaga kenceng tuh. Oh. Gitu. Tapi resikonya adalah kehilangan posisi karena kan ada di luar racing line. Dan Formula itu kan rapat-rapat ya. Jadi misalnya begini saat dia keluar, ya otomatis ketinggalan. Oke. Nah itu yang harus berhitung. Makanya kenapa pembalap Formula E itu harus lebih cekatan jauh. Lebih cekatan, jauh lebih cermat. Jauh lebih cermat. Iya. Oh oke. Berarti sebenarnya Rio Haryanto, Shane Galael belum tentu bisa membawa Formula E. Bisa aja kalau mereka mau kalau sebetulnya. Mereka mau. Iya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sensitif gitu. Nah ini ada beberapa orang-orang yang buat nobar juga dan banyak yang excited juga karena sebenarnya Formula E ini terhitung baru tapi tetap yang membawa hype orang-orang atau siapapun yang nonton antusiasmenya terhadap otomotif gitu. Ini disaksikan 170 negara secara live, dihadiri sama pejabat-pejabat negara juga. Menurut Mas Arung, sebenarnya ajang ini bisa penting gak sih yang menjadi ajang yang punya impact luar biasa ke depannya menurut Mas Arung? Impactnya luar biasa ya, terutama untuk mengenal mobil listrik. Karena kan tren dunia juga sekarang mulai banyak beradaptasi dengan mobil listrik ya, dengan pokoknya eco-friendly lah segala macamnya harus ramah lingkungan sekarang. Dan Formula E itu adalah wadah yang tepat bagi para pabrikan untuk mengenalkan, nih loh gue bisa loh bikin mobil yang bagus gitu, mobil listrik yang bagus. Kan balapan sebetulnya itu kan. Iya. Branding buat ke pemirsa, nih loh gue bisa gitu. Jadi impactnya gede lah ke depannya. Yang paling bagus menurut Mas Arung kemarin dari yang custom sama yang satu lagi kita bilang fabrikan sama custom. Siapa yang merepresentasikan mobil listrik terbaik di kelas Formula E kemarin? Formula E kalau tahun lalu juara dunianya Mercedes ya. Berarti Mercedes. Tahun ini? Tahun ini yang peluang paling besar Mercedes juga. Stoffel Vandoorne. Oke. Berarti Mercedes kayaknya punya. Tapi Mercedes di komersil mereka tetap nyiptain nggak? Mobil mereka lagi build itu soalnya. Okay. Tapi mereka lebih condong ke hibrida sih sebetulnya ya. Tapi ya sekalian penelitian lah kira-kira nih gue dapet celahnya di sini nggak ya pergi gitu-gitu lah. Oke. Sebenarnya ujung-ujungnya branding lagi ya juga. Ibaratnya. Dan kalau kemarin Mitch Evans podium 1, terus itu pas laga kemarin, terus Jan-Eric Vergne, terus juga ada Eduardo Mortara posisi kedua ketiga. Perbedaan jarak di antara ketiganya tuh tipis banget karena juga tadi Mas Arung bilang kalau Formula E itu mulainya mepet-mepet gitu loh. Mepet-mepet. Nah, sebenarnya kalau ngomongin acara kemarin gitu dan juga kalau pas menuju garis finish ada komentator pas acara berlangsung itu ngedebatin tentang energi manajemen dari ketiga pembalap tersebut. Ini yang dari tadi Mas Arung obrolin. Iya. Bagaimana caranya pembalap bukan cuma harus melatih skill balap ya, tapi juga bagaimana menghemat energi yang ada. Yang paling bagus manajemen membagi tenaganya itu siapa tuh di antara ketiga itu? Kalau dari yang menang kemarin Mitch Evans ya, karena dia sempat ketinggalan terus dia perlahanan ke depan, dia sempat memimpin di balap lagi terus dia mimpin lagi. Itu butuh manajemen energi yang bagus ya, dan juga bagaimana kapan timing ngambil attack mode buat nyerang si Jan-Eric Vergne gitu. Itulah dari situ.
Oke. Nah, kemarin kan yang dikira banyak prediksi-prediksi nih di Formula E. Stoffel juga menjadi salah satu orang yang diprediksi untuk kayaknya bakal podium 1 nih. Ternyata enggak, dia di urutan kelima. Terus dia bilang kayaknya nggak perlu selalu naik podium deh untuk membuktikan bahwa gue tuh jago di sini. Menurut Mas Arung? Iya, memang seperti itu. Kalau kita melihat trennya ya dalam 2 tahun terakhir di ajang balapan manapun konsistensi adalah kuncinya. Jadi nggak harus selalu menang. Jadi bisa aja dia peringkat 1, ke depannya 2. Yang penting adalah finish lebih baik daripada pesaing terdekat. Oh, oke. Ya. Untuk sistem pemberian poinnya itu kayak gimana sih Mas? Aku masih belum ngerti deh. Sistem pemberian poinnya itu sama seperti Formula One ya. Juara itu 25. Peringkat 2 itu 18. Peringkat 3 itu 15. Terus peringkat 4 itu 12. Setelah itu 10, 8, 6, 4, 2, 1 sampai 10 rating. Dan itu semuanya dihitung dari kualifikasi? Itu semua dari balapan. Dari balapan secara keseluruhan? Di balapan itu aja. Jadi di balapan itu misalnya aja. Menang 25 itu satu race. Nanti di race berikutnya terus ngumpulin poin terus. Oh, sebenarnya sama ya sama. Oh, seru. Jadi makanya itu dia konsistensi. Yang penting finish. Kemarin Stoffel bilang damage limitation, artinya ya dia nggak menang, tapi seenggaknya pesaingnya juga nggak dapat poin yang maksimal. Yang maksimal di race kali itu. Iya. Oke. Aku jadi mulai mengikuti formula ini, aku jadi mulai jatuh cinta ibaratnya mencoba suka karena menurut aku kayak masih lebih ke ini aja ya, abu-abu gitu dan baru banget di tahun ini walaupun ini udah tahun ke-9 Formula E gitu. Nah, kalau dari Mas Arung sendiri kira-kira ke depannya dengan adanya Formula E ini fenomena mobil listrik untuk secara komersil bakal meningkat juga nggak? Sebetulnya iya, dan karena orang-orang bakal beralih nggak ke mobil listrik? Beralih mungkin nggak langsung dalam instan ya, dalam 1-2 tahun gitu, perlahan-lahan lah. Kalau apalagi itu juga perlu didukung dari regulasi pemerintah kan, kalau soal mobil listrik itu. Gitu. Oke, ini kayaknya Indonesia lagi oke-okenya ya. MotoGP udah, Mandalika kemarin, Formula E juga. Indonesia kayaknya udah oke banget sama ajang-ajang bergengsi kayak gini ya, Mas Arung? Iya, jadi Formula E, MotoGP itu dilihat dunia, kita bisa loh menggelar ini. Bener. Iya kan? Kenapa nggak kita ngundang yang lain, misalnya Formula One. Saya dengar memang ada ambisi untuk menggelar Formula One di sini, tapi kan gimana ya? Formula One itu standarnya tinggi banget, jadi agak susah kan? Bakal gak? Kalau serius sih bakal. Yang terakhir E1 ya? Yang terakhir E1 tuh terakhir kita. Kalau balap mobil ya. Jadi Formula One berapa tahun dari sekarang menurut Mas Arung? Kalau bangun sirkuitnya aja sih mungkin 2-3 tahun selesai ya. Tapi dengan segala macam intrik-intriknya paling 5 tahun lah baru bisa, paling cepat ya. Paling cepat. Itu juga kalau nggak kalah sama bidding sama negara-negara lain ya, karena kan mereka juga tertarik menggelar Formula One. Apalagi kita di Asia Tenggara itu ada Singapura. Ada Singapura itu ya. Singapura bukannya udah pernah? Singapura belum ya? Singapura belum pernah. Kita pertama Asia Tenggara Formula E. Bukan Formula E. Apa tuh? Formula One. Iya, Formula One Singapura kan? Terakhir. Formula One itu pertama di Asia Tenggara Malaysia dulu. Lalu Sepang ya waktu itu. Ya, Sepang, lalu Singapura. Nah, Singapura ini dia waktu itu head to head sama Malaysia akhirnya kalah. Nah, itu dia kalau kita mau ngajak Formula One, ini gimana caranya kita harus ngalahin Singapura. Berat loh. Oke. Tapi Indonesia buktinya bisa menang Formula E. Iya, kalau Formula E ya bisa. Kan kita harus mengambil pasar yang berbeda gitu. Betul. Ya, tapi antusiasmenya sama, Mas. Antusiasmenya sama kalau dari segi penggemar ya, karena kan penggemar balapan tuh nggak cuma nonton, misalnya dia cuma nonton F1 gitu atau cuma MotoGP, enggak, dia nonton yang lain juga. Oh gitu. Iya. Ini berarti seru banget ya sebagai seorang ibaratnya jurnalis olahraga otomotif gitu tuh ya. Banyak dong hal-hal yang udah dilihat. Apa nih momen-momen selama ini yang Mas Arung yang paling wah gokil sih, gue bisa ngelihat kayak gini nih gara-gara gue seorang jurnalis gitu. Ada nggak, entah ketemu apa kayak atlet kayak atau pembalap kayak apa kayak? Yang paling menarik ya buat saya adalah ketemu atlet ya, ketemu pembalap itu kita bisa melihat orang yang selama ini kita cuma nonton di TV gitu, kita cuma dengar suaranya, tapi kita bisa ngobrol langsung, bisa nyapa, bisa foto bareng, itu adalah sesuatu yang priceless lah kalau bisa dibilang. Keren. Aduh, aku jadi pengen jurnalis. Sebenarnya aku lagi pengen ketemu pembalap-pembalap yang ganteng-ganteng sih. Terakhirnya apa nih? Pesan lah yang Mas Arung pengen sampein terutama untuk generasi millennials ya juga generasi Z, karena kan yang nonton kita banyak nih. Mungkin entah itu untuk menggali passion di dunia jurnalistik kayak atau apa kayak, terserah Mas Arung yang paling yang bisa membuat
teman-teman tuh semangat gitu tentunya? Kalau untuk anak muda, tekuni aja apa yang kalian minati gitu ya. Kalau misalnya kalian suka menulis, tekuni aja bidang menulis, nanti juga bisa jadi jurnalis atau jadi penulis hebat. Pokoknya tekuni aja lah apa yang kalian lakukan gitu. Setuju. Nah, tentunya untuk para penonton Formula E dan juga otomotif entusias di seluruh Indonesia, ada nggak pesan dan kesannya? Terutama kalau ngomongin event Formula E kemarin yang banyak stigma masyarakat yang belum 100% percaya tentang event ini. Padahal ternyata turns out ini bagus banget loh hasilnya. Apa tuh? Untuk ya para penggemar Formula E gitu di Indonesia, ya rajin-rajin menyebarkan lah informasi tentang Formula E gitu. Setuju. Kalau ada narasi-narasi negatif ya dilawan lah gitu. Biarkan aja mereka orang-orang yang misalnya seperti tidak bangga dengan Indonesia bisa menggelar Formula E, bisa menggelar MotoGP. Padahal kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita harus bangga. Kita dilihat dunia kalau kita bisa menggelar event internasional, itu aja. Setuju. Pokoknya semoga tahun depan antusiasmenya jauh lebih baik dan tentunya dengan standar yang sudah terjadi di tahun ini dan mungkin insya Allah bisa ditingkatkan lagi ya. Iya, Thank you so much Mas Arung. Ini seru banget ngobrol-ngobrol. Abis ini Aisyah bakal belajar lebih lanjut lagi mengenai Formula E biar bisa tahu siapa-siapa aja yang ada di podium 1, 2, 3 biar nggak haho gitu kan. Ibaratnya nanti bakal Aisyah pelajarin satu-satu tentunya. Dan yang dari tadi kita obrolin ini nyambung banget sama Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia. Relate banget dengan movement yang sudah Partai Perindo selalu suarakan, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan, mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI ya. Untuk mendaftar caranya gampang banget. Untuk detail kunjungi website www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal ngumumin 3 pemenangnya minggu depan di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Tapi ingat, follow dulu Instagramnya ya. Dan tentunya terima kasih banyak Mas Arung ya. Semoga nanti kita bisa bertemu langsung di Formula E tahun depan secara live ya tentunya. Amin. Biar kita bisa ngeliput bareng. Semoga barusan yang kita obrolin bisa mencerahkan kita semua dan memberikan insight terbaik. Thank you juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Aisyah Latifah pamit undur diri. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.